Omnibus Law ini adalah cara yang dianggap paling penting gitu ya, yang paling possible menyelesaikan masalah itu semua, menyelesaikan banyak hambatan regulasi dalam satu undang-undang. Undang-undang yang mengatur hal-hal untuk kemudahan atau men-trigger terciptanya lapangan pekerjaan. Nah, tampaknya memang kita bisa sedikit pahami pemerintah menyusun dengan metode Omnibus Law ini. Jadi, Omnibus Law ini metode yang digunakan untuk menghindarkan terjadinya tumpang tindih peraturan, gitu ya. Jadi, bisa jadi peraturan sudah tumpang tindih, maka metode Omnibus ini yang digunakan supaya tumpang tindih tersebut menjadi hilang gitu. Nah, ini jadi banyak. Jadi kalau kita mau melihat Undang Cipta Kerja dengan Omnibus Law-nya, kalau buat saya memang ini cara yang paling tepat mengingat luasnya gitu ya, aspek yang harus diatur dan dibahas di dalam rencana pemerintah ini untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, Omnibus Law ini adalah cara yang dianggap paling penting gitu ya, yang paling possible menyelesaikan masalah itu semua, menyelesaikan banyak hambatan regulasi dalam satu undang-undang. Gitu ya. Pola menghapus, mencabut gitu ya. Jadi kalau kita misalnya lihat di dalam setiap undang-undang itu biasanya di bawahnya ada ketentuan peralihan gitu ya, atau ketentuan penutup yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan di bawahnya gitu ya, misalnya peraturan-peraturan di bawahnya yang sebelumnya berdasarkan peraturan undang-undang yang lama dianggap tetap berlaku. Jadi kalau buat saya sebenarnya kalau kita bicara tadi apakah pernah, tentu pernah gitu ya, karena kita lihat esensinya apa sih Omnibus Law ini. Cuma memang dengan istilah Omnibus Law dengan skala yang sebesar Undang-Undang Cipta Kerja ini memang belum pernah gitu. Itu yang bikin orang sebenarnya kaget. Membuka peluang investasi ini merupakan bentuk strategi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, ya kan? Nggak ada relasinya antara penyederhanaan prosedur investasi gitu ya, tahapan perizinan investasi dengan korupsi. Gitu. Jadi kalau buat saya tetap bisa harus jalan, ya, tetap bisa jalan masuk pembahasan ke DPR. Cuma memang kita menghendaki DPR supaya sangat terbuka nih, gitu ya. Karena kalau sampai DPR tidak terbuka, jangan sampai nanti bebannya malah jadi ke DPR. Nah, dengan adanya undang-undang ini banyak hambatan regulasi, gitu ya, yang dihapus, yang dihilangkan, itu tentu akan memberikan kepastian hukum buat para investor ini, gitu ya. Dan itu otomatis. Kalau misalnya ditanya 100% saya nggak yakin ya. Tapi setidaknya untuk menjadi langkah awal, ini saya yakin bagus sekali.